Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Para jamaah salikin, muridin, sahabat, kolega, bapak ibu sekalian, tuan dan puan, dimanapun berada, baik di ruang pondok maupun di ruang Zoom. Perkenankan pada pagi hari ini mari kita melanjutkan terlebih dulu dengan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Hari ini kita melanjutkan al-hadis salithul isrun, hadis ke-23 dari kitab Al-Usfuriyah. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, para sahabat dan kolega saya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bihima bi ulumiha fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Dan ini sangat penting buat kita lakukan sehari-hari, yaitu mamin abdin min ummati idza asbaha faqra'a isnatai asrata marratan ayatul kursi thumma tawadda'a wa shalla fajr. Ma min abdin min ummatin, siapa saja dari umatku, kata Rasulullah, dari hambaku, para umatku itu, idza asbaha, apabila di pagi hari, apa yang dilakukan? Faqara'a isnata asrata marratan ayat kursi, membaca 12 kali ayat kursi, ya. Tsumma tawaddu, dan beliau itu adalah dalam keadaan punya wudu, wa sholal fajr, dan ia sholat sunnah fajar. Jadi ini hadisnya satu amalan untuk kita membaca ayat kursi. Ayat kursi yang mana? Bapak Ibu sekalian sudah biasa kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayo kita bareng-bareng. Amman dalladhi yasma'u ya'lamu ma baina wa ma khalfahum wa la yahituna bi illa bima syaa wa si'a kursiyyus samawati wal ardi wa la yaqutu khifdhuhuma wa huwal aliyyul. Bapak Ibu sekalian sudah biasa kan membaca ayat kursi ini? Apa kalau sudah membiasakan ayat kursi ini? Khafidallahu min syarri syaitan, maka orang ini akan dijaga dari kejahatan setan. Jadi orang mengatakan, bacakan ayat kursi aja, udah hilang tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang wingit. Ada orang digoda setan atau kemasukan setan, bacakan ayat kursi, panas, setannya hilang. Itu ya, itu ilmu-ilmu
Rasulullah dan ini diamalkan oleh orang-orang tua kita. Jadi ini mohon dilanjutkan saja. Wa kana bimanzilihi man qara'a jamil Quran thalatha maratin, dan adalah orang yang membaca ayat kursi 12 kali menurut Rasulullah pahalanya seperti halnya man qara'a jamil Quran thalatha marah, seperti khatam membaca Quran 3 kali. Ini ringan kan, ayat kursi ini ringan. Nah, fatuja yaumul qiyamah, dan orang itu di yaumul qiyamah itu adalah tuja, dia mendapatkan mahkota, tajul mahkota. Wah, ini begitu hari kiamat. Di kitab Minhajul Abidin kita sudah membahas kemarin kan, membaca hari kiamat kan, begitu hari kiamat keluar dari kubur sudah memakai mahkota yang menandakan ini ahlul ayat kursi, orang yang selalu membaca ayat kursi, bitajin, dengan sebuah mahkota, min nurin, yang bercahaya sangat berkimilau, yu'di'u li ahli dunya kulihat, dan sinarnya dari taj, dari mahkota ahlu ayat kursi ini menyinari seluruh penjuru bagi penghuni di dunia ini. Nah, langsung jos. Siapa sih yang biasa ayat kursi? Ya. Jadi dengan demikian ayat kursi itu bisa dibaca begitu bersamaan dengan tahlil, bisa dalam keadaan membaca sendiri, bisa saat yasinan di kampung-kampung itu juga ada ayat kursi. Ini adalah mahkota panjenengan sedanten yang nanti akan dipakai saat hari kiamat keluar dari kubur. Ya. Bapak sekalian, jangan mau kursinya tapi nggak mau ayatnya. Yang banyak itu sekarang kan ingin kursinya tapi ayatnya nggak mau. Kalau kursi rebutan, tapi kalau membaca ayat kursi males. Nah, karena itu ini yang kita lakukan setiap saat, yang itu harus rutin. Fakultu ya Rasulullah fi kulli yaumin, para sahabatnya yang ada di sekeliling Rasulullah berkata, apakah itu dilakukan fi kulli yaumin? Apakah setiap hari? Ya, Rasulullah berkata, la, tidak. Bal fi kulli yaumil jum'ah, tetapi kamu lakukan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, fa innaha tasjika min dahrika fi jum'atin marrah, maka sesungguhnya hal itu cukuplah bagimu bagi hidupmu dalam 1 tahun di 1 kali hari Jumat saja. Sekalian, berat enggak kira-kira membaca ayat kursi berapa tadi? 12 kali tadi. Mengapa sekarang ayat kursi itu kok penting banget? Ya, bukan hanya penting bagi pemburu kursi ya, tapi adalah penting buat kita semua, yang dalam hal ini adalah pahalanya tadi dijaga setan, seperti membaca Quran khatam 3 kali, dan ini menjadi pertanda kita di yaumil akhir bahwa kita adalah ahli membaca ayat kursi. Karena apa? Ada ayat kursi disebut diawali dengan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa ma'buda illallah. Karena isbatnya sesuatu yang menghunjam di dalam diri manusia, tidak artinya nafi, artinya la ilaha, tidak ada sesuatu yang disembah, itu kan nafi. Isbatnya Allah. Jadi kata Allah itu adalah lebih berat dari dunia dan isinya. Jadi kalau panjenengan santan setiap hari zikirnya 11.000 Allah, 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 berarti menghunjamkan isbat nama ismu
yang zat itu Allah diunjamkan di dalam diri kita, kemudian itu menjelma di dalam ruhaniyah kita, berarti di dalam diri kita tiada lain, selalu meyakini, mengikrarkan tidak ada yang disembah kecuali Allah. Karena itu diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bapak sekalian seperti itu. Paham ya Bapak sekalian mengapa Allah itu menjadi ismu dzat dan menjadi inti dari sayyidul zikir itu adalah Allah. Kalau afdhalul zikri la ilaha illallah itu nafi isbat. Kalau Allah itu adalah ismu dzat, nama dzat Allah yang hakiki selain dari 98 yang lain. Kan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya kan dari 99 itu. Jadi dengan demikian hutan belantara dalam hidup khususnya akidah, begitu menyebut nama Allah runtuhlah dinding-dinding yang membarir kita ya hubungannya dengan Allah, dan di luar Allah adalah tidak penting. Nah itulah mengapa ayat kursi itu sangat penting, karena ada nama ismu dzat, zikir yang panjenengan sedanten laksanakan setiap hari ya minimal 11.000 itu dalam satu kali dudukan atau 2 kali dudukan. Amin ya Allah, amin ya. Kita dapat ilmu ya, kita dapat baiat tentang ismu dzat dan nafi isbat. Kemudian ternyata ini yang ada di dalam ayat kursi diawali kata Allah ismu dzat, dan itu adalah isbat kita menghujamkan dalam diri kita, maka tidak ada yang lain. Kalau kita tidak ada yang lain, maka diri kita dengan Allah sangat muraqabah, muqarrabah, qarib, dekat. Itu ya Bapak sekalian, cukup 12 kali setiap hari Jumat pagi punya wudu di dalam sholat fajar atau setelah sholat subuh. Jangan berkata-kata lain selain membaca surat ayat kursi. Nah, kisahnya seperti ini. Wa ala hadzal hikayah, di dalam satu hikayat terkandung di dalam hadis ini adalah bisyaratul lil mu'minin, yaitu tergantung kabar gembira bagi orang yang beriman. Karena apa? Wa kanat ummal madiyatu qalilatal khatiri wa qalilatal fahmi. Dan umat-umat terdahulu itu tumpul nuraninya dan kurang pemahamannya. Mana itu Allah? Mana itu ismu dzat? Kira-kira kan gitu kan? Sehingga dia maunya itu selalu kalau percaya pada Rasulullah, pada nabinya itu harus ada mukjizat-mukjizat yang kelihatan mantap. Kalau panjenengan tidak kan kita insya Allah, karena begitu menyebut Allah itu adalah kalimat yang suci. Tanpa ada sesuatu, hati kita sudah terhunjam. Jadi gak usah kalau diajak untuk zikir, mana buktinya, pentingnya ayat kursi mana? Kita kan enggak. Karena kita sudah keyakinan di dalam hati, akidah, ikrarnya itu sudah berjalan. Nah, wa kanu la yusaddiqu rusulahum illa bil mu'jizati wa ru'yati bil mu'ayyanah. Para umat terdahulu itu kalau rasulnya tidak menunjukkan, memperlihatkan mukjizat, melihat langsung dengan mata sendiri, maka tidak percaya ada Tuhan. Kama qala qaum Musa li Musa alaihissalam, seperti yang disampaikan kaumnya Musa kepada Musa. Bicara gini, ya, lan tu'mina laka hatta narama jahratan fa akhadhatkumus sha'iqah. Surat Al-Baqarah. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kamu memperlihatkan kepada kami Allah yang maha terang itu kayak apa. Karena itu kamu bisa berhalilintar. Itu ya.
Itu cerita Nabi Muhammad dan Nabi Musa ketika di Gunung Tur Sina ingin melihat Allah itu kan disambar halilintar kan. Nah, sa'alu Musa wa qalu hal yanamu ilai. Mereka juga pernah berkata kepada Nabi Musa, Nabi Musa, mana buktinya katanya Tuhan itu la yanamu wa la naum. Itu kan surat ayat kursi kan? La ta'khudhu sinatun wa la naum kan? Wa kanu maktubun fit Taurat la ta'khudhu sinatun wa la naum. Padahal di dalam surat kitab pun, kitab Taurat tidak ada mengalami ngantuk Tuhanmu dan Allah itu tidak tidur. Buktinya mana? Nah, kira-kira gitu kan? Nah, fa'akhbar Musa bima fit Taurah, maka Nabi Musa memberitahu di dalam kitab Tauratnya. Faqalu kaifa la yanam, membuktikan bahwa Allah itu tidak tidur. Lalu Allah memberi isyarat, fa'amarallahu ayyam la'a qarutainai bil ma'i wa ya'khudhuhuma biyadihi. Lalu Allah memerintahkan, Musa, tunjukkan kepada umatmu itu pegang 2 botol di tangan beliau. Botol kan? Botol. Lalu Nabi Musa memegang kedua botol itu, ya. Fa'akhadha Musa alaihissalam qaruratain. Nah, fa'ala matullah ta'ala fasaqatil qarutani fa'aksaral qarutani. Allah membuat Musa langsung tidur, ngantuk. Jadi untuk membuktikan pada umatnya, Rasulullah membawa 2 botol, kemudian tahu-tahu ngantuk. Ya, kemudian jatuhlah, pecahlah, fa'angkasaral qaruratan, itu pecah jatuh. Nah, kemudian terjadi dialog. Qala ta'ala qul ya Musa li ummati falau na'amamu ta'ala lahalakal alam. Katakan wahai Musa kepada umatmu, kalau saya, artinya saya Allah itu tidur, ngantuk, maka pastilah alam ini akan hancur. Ternyata alam baik-baik, berarti Allah ada. Ini cara mengiktikadkan bahwa Allah itu ada. Wal awalu wal akhir, Allah itu yang paling awal di dalam yang sebelum ada, kemudian ada mengadakan sampai yang tidak ada sampai yang hak yang satu, wal awal wal akhir wal dhahiru wal batinu illallah, kecuali Allah. Nah, itu ya. Maka buatlah perumpamaan seperti itu kalau kamu ditanya kepada umatmu. Fa inna ta'ala madaha hadil ummah, maka dengan demikian ini alhamdulillah ya, Nabi Musa akhirnya tahu untuk menerangkan kepada umatnya bagaimana menunjukkan Allah itu tidak tidur, tidak. Karena itu wa qala ta'ala kuntum khairal umat, dan Allah berfirman kamu adalah yang terbaik bagi umat. Karena itu Bapak sekalian, apa yang dikatakan oleh ibu bapak kita kan gampang ya. Lele Gusti Allah ora turu kok. Gusti Allah ora ngantuk, Gusti Allah ora lali. Beni. Artinya kalau ada orang menfitnah, orang mau memusuhi, ya biarkan saja. Gusti Allah itu tidak tidur. Gusti Allah tidak ngantuk. Gusti Allah itu tidak lupa terhadap siapa yang menganiaya terhadap diri kita. Biarkan Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, karena tadi kita sudah menempatkan Allah sebagai ismudzat dan dia adalah isbat kita yang diminjamkan di diri kita, baik itu dalam zikir maupun sholat atau ibadah-ibadah yang lain, ini yang menjadikan umat Islam itu adalah umat pilihan. Dengan membaca ayat kursi 12 kali sudah sama dengan membaca Quran 3. Dijaga setan, diberi mahkota. Karena apa? Li'annahum sadaqu Rasulullah sallallahu, karena meyakini kepada Rasulullah tanpa melihat Rasulullah. Rasulullah sudah berapa? Tahun 574 ya.
Hijriah, Masehi lahirnya. Ya, tapi sampai sekarang kita tidak tahu pun, tidak bertemu pun, tapi tetap meyakini, karena meyakini itulah balasannya dengan membaca ayat kursi itu. Bila mukjizatin wala tamsilin, tanpa ada mukjizat, tanpa ada perumpamaan, setelah juga tahu kondisi Islam yang bakti kada sinin, yang bertahun-tahun. Nah, ini adalah Allah memberi kemudahan buat kita. Ya, ayat kursi ya 12 kali setiap hari Jumat. Selain Kahfi, Yasin itu pasti, tapi jangan lupa ayat kursinya 12 kali. Al-Hadisur Rabi' wa Isrun. Sekarang hadis yang ke 24. An Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah nadamunatid. Diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik di dalam kitab Usburah ini, bahwa Rasulullah bersabda, apabila telah tiba hari kiamat maka akan berseru. Ya. Berserunya gini, ainal mura'una wa ainal mukhlis. Siapa di antara kalian itu yang mura'un, riya, wal mukhlisun, dan orang ikhlas. Jadi Bapak sekalian nanti, astagfirullahaladzim, moga-moga kita dijauhkan dari riya ya, amin. Allah moga-moga menjaga kita. Kumu wa hatu a'malakum wa khudhu ujurakum min sayyidikum. Maka berdirilah kalian dan kalian bawa kemari amalmu, dan kalian ambillah pahala-pahala kalian dari apa yang Anda lakukan. Allah menyuruh sini, siapa yang mengaku ikhlas dibuktikan. Oh enggak, kok ini seluruh amalnya riya kok. Oh saya biasa-biasa aja, tidak pernah dihitung orang, duduknya di belakang, tidak mau di pundi-pundi orang, tidak mau dirobyong-robyong, ada penderek-penderek yang banyak, ya biasa. Nah, semua datang kepada Allah dengan mengaku dirinya mukhlisin atau mur'un tadi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, la nasiba lil mura'ina min a'malhim say'an illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan. Tidak ada bagian sedikit pun bagi orang yang riya terhadap amal-amalnya sedikit pun, kecuali illa hasratan, kecuali adalah rugi, wa nadamah dan menyesal, wa saqawatan dan malam. Aduh, aku itu padahal setiap mau pemilu saya tuh membangun berapa rumah yatim piatu. Setiap mau ada pilkada saya memberi berapa pesantren. Ono niate, ono kajate, ono inginane ben dilem dingin pemilu ya udah oleh suara saja nek dunyo. Jadi dengan demikian dia illa hasratan wa nadamatan wa saqawatan. Jadi yang ada itu sedih, yang menyesal dan malam. Orang-orang yang beramal di dunia yang dilakukan hanya karena untuk manusia, untuk dipilih, untuk pemilu dan sebagainya, nggak ono artinya. Tsumma qala Nabi alaihi salam, ya ibnu Adam al-ikhlas, ikhlas. Ganti, wahai ikhlas, ikhlas sini, ikhlas, ikhlas. Nah, gitu kan? Kemudian orang ikhlas itu datang. Kemudian Rasulullah bersabda, inna akhwafa ma akhafa ala ummati syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling menakutkan, yang saya takutkan atas umat saya ini adalah syirik kecil.
syirik kecil. Nah, qul ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Apa yang disebut dengan syirik kecil? Syirik. Rasulullah berkata, ar-riya. Riya itu adalah syirik kecil, mengaku hanya dirinya yang pantas, mengaku dirinya yang bisa, mengaku dirinya yang paling hebat, mengaku dirinya yang paling terdepan, paling pinter. Riya itu berarti menyaingi dari Allah, dan itu adalah syirkul asghar. Ya, yaqulullah ta'ala lahum yawma yujaza ibad bi a'malihim, di mana Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang riya, pada hari dibalasnya pada hamba untuk amal-amal ibadah itu, amal ibadah mereka itu nggak ada zon. Begitu dibuka, Bapak Ibu sekalian, begitu dibuka amal, saya dulu pernah ini, pernah itu, ngasihin. Setelah dilihat bukunya dibuka, ya, nanti sih amal saya dulu itu kok nggak amal. Mana? Kumaha ini? Ndak lemah. Bagaimana? Piye jika orang no amalku itu nandiki? Nah, karena riya itu. Jadi Bapak sekalian, kita jaga riya. Kita jangan sampai menjalankan ibadah itu riya. Karena nanti tujung, nggak ada artinya. Ya. Maka dengan demikian, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian memamerkan ibadah kalian kepada mereka. Itu takih itu. Kamu kan sudah pamer, bangun ini, bangun itu, waktu itu di pemilu itu loh. Waktu ada acara, waktu ada macam-macam. Takih itu. Paling yang nakit ngomong, "Lu kamu bangunnya niatnya jaluk suaraku kok, ya wes suara kita kasih, tapi pahalamu kan ndak ada, ya wes kosong-kosong ya." Nah, jadi yang dibantu ndak dapat pahala, nyoblosnya itu karena uang juga nggak ada pahala, karena itu bukan pakai hati nurani, tapi pakai uang. Nah, yang dipilih juga nggak dapat pahala meskipun apa yang dilakukan itu banyak. Nah, ini dengan bukan suruh pergi kepada yang dibantu, kemudian tidak ada hasilnya. Hal tajiduna fihim khairan, apakah kalian mendapatkan kebaikan pada mereka? Enggak juga kan? Enggak ada. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, kita belajar ikhlas. Ikhlas adalah salah satu makom di dalam suluk, di dalam thariqah yang dasar. Karena ikhlas itulah semuanya berdasarkan innama a'malu binniyat. Tidak ada satupun tujuan kita itu kecuali lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, dua hadis telah kita bahas di pagi hari ini. Semoga Allah membimbing kita rajin untuk membaca ayat kursi. Amin. Ya Allah, moga-moga kita semua jamaah ngaji kolbu, para murid dijaga dari hati yang ikhlas dalam beramal, dan kita dijauhkan dari sikap yuraun, sikap dari orang yang riya, karena riya inilah yang mengganggu semua amalan sehingga jauh dan kosong. Amin ya rabbal alamin. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.